Di sebuah lembah yang peta tak selalu tunjukkan, ada komunitas kecil yang menerjemahkan ajaran lama dalam ritme alam baru. Mereka memanggil tanah Nur, bukan karena cahaya semata, tetapi karena cara hidup yang menyalahkan satu sama lain. Di sana, azan dipanggil dari bukit, zakat menjadi pembagian air, dan ilmu adalah jembatan antara kitab dan ladang. Ini bukan cerita doktrin, ini kisah orang-orang yang menanyakan bagaimana iman memandu kita memperlakukan bumi. Dengarkan napas lembah, dengarkan doa petani, dan saksikan bagaimana Islam menemukan bentuk-bentuk baru tanpa kehilangan makna lama. Lembah Nur tak banyak dicatat pada atlas. Terpencil di balik pegunungan, ia dilindungi kabut dan adat. Komunitasnya kecil, petani, pengembala, guru, dan penjaga perairan. Dalam perjalanan awal, masjid sederhana berdiri di punggung bukit. Anak-anak berlari di antara barisan pohon kurma dan penjual rempah menyusun keranjang di pasar mingguan. Islam di sini hidup sebagai tata sosial praktis. Azan memanggil waktu sholat, tetapi panggilan itu juga menandai pembagian air untuk pengairan. Khutbah menjembatani tema spiritual dan teknik pertanian. Nilai inti tetap sama, tauhid, kasih, amanah, tetapi ekspresi ritual menyesuaikan dengan kebutuhan ekologi. Doa pagi menjadi evaluasi kelembaban tanah. Zakat menjadi skema cadangan benih. Bab pembuka ini menempatkan premis, iman bukan wujud kaku, melainkan kerangka yang memberi makna dan aturan untuk bertahan bersama. Di Lembah Nur, azan adalah penanda lebih dari ritual. Ia menyelaraskan kehidupan. Setiap panggilan sholat diatur oleh pengamatan bintang dan ketinggian kabut. Imam melihat tanda pagi dari bukit dan alat pengukur cuaca kuno. Waktu duha berarti pembagian tugas kerja ringan agar tidak mengganggu burung-burung penyerbuk. Sholat berjamaah jadi forum pembagian kerja. Sedekah setelah Jumatan jadi meja bantuan pangan. Dan sholat malam, tahajud, menjadi waktu untuk menetapkan rencana darurat saat musim kering. Perspektif ini mengilustrasikan pencarian keseimbangan antara ibadah vertikal, hina kepada Tuhan, dan kewajiban horizontal, kepada makhluk. Di sini, azan merangkum tanggung jawab, berdoa sambil mendengar, mendengar untuk bertindak. Masjid di Lembah Nur berbeda. Ia punya rak peta musim, papan catat stok pangan, dan sudut pengobatan herbal. Setelah sholat subuh, warga tidak pulang langsung. Mereka membaca laporan air, menandatangani jadwal pengairan, dan membagikan informasi tentang hama terbaru. Nasihat agama dalam khutbah menggabungkan etika lingkungan, larangan pemborosan, israf, ditempatkan berdampingan dengan anjuran pemeliharaan tanah, ihsan fil bi'ah. Seorang khatib muda menerjemahkan ayat-ayat pendek menjadi kebijakan kecil, misalnya pembatasan pembakaran terkontrol pada lahan. Masjid menjadi ruang di mana ibadah transformatif berujung ke tindakan kolektif, pengelolaan leluhur di satu meja, penyelenggaraan pendidikan di meja lain. Bab ini menegaskan peran masjid sebagai institusi lintas fungsi. Air di lembah bukan hanya sumber ibadah, ia juga modal ekologis. Hukum Islam yang membahas kebersihan dan wudhu diinterpretasikan di sini sebagai manajemen sumber daya. Ritual wudhu diajarkan dengan teknik hemat. Kumpulan air yang sama dipakai untuk menyiram pohon setelah wudhu, diikuti dengan sistem filtrasi sederhana. Zakat air, modal lokal, disepakati. Anggota yang mampu memasang tangki surya membantu yang tak mampu. Imbalannya diwajibkan lewat skema gotong royong. Tindakan kecil, menutup keran, menampung air hujan, dipandang amal. Cerita menekankan bahwa ritual religius dan etika lingkungan tak terpisahkan. Ibadah menjadi pengingat konkret bahwa barang tak boleh disia-siakan. Sekolah agama, madrasah, di lembah mengajarkan Al-Quran dan ilmu praktis, perhitungan zakat, kalender tanaman, dan tata cara membuat pupuk organik. Guru-guru menitikkan gagasan bahwa ilmu syar'i dan ilmu alam saling melengkapi. Seorang guru menulis pedal bahasa lokal untuk istilah pertanian, lalu mengaitkannya dengan teks klasik tentang tanggung jawab khalifah. Anak-anak diajari menghafal surah pendek sekaligus cara mengukur pH tanah. Kurikulum integratif ini membuat generasi baru memahami bahwa iman dan praktik vital sehari-hari berjalan seiring. Bab ini menunjukkan adaptasi pendidikan, agama menjadi penterjemah problem ekologis. Zakat di Lembah Nur bukan selalu uang. Ia bentuknya beragam. Benih, pedang perbaikan pompa,
bahkan tenaga kerja musiman. Sistem pencatatan dipusatkan di masjid, pembagian berdasarkan daftar pembilang, ofiser adat yang mencatat kebutuhan, sedangkan transparansi dipastikan lewat pembacaan publik. Ketika musim paceklik datang, zakat menjadi jaring pengaman. Kelompok saling bergiliran mengelola stok pangan agar anak-anak dan lansia tetap aman. VO menjelaskan bagaimana prinsip redistributif Islam disesuaikan pada konteks lokal. Tujuannya sama, mengurangi kemiskinan dan membangun solidaritas. Ini praktik real dari etika sosial yang sering dibahas dalam teks, memberi tanpa pamrih, menjaga martabat penerima. Lembaran kulit, peta, pita penanda pohon. Pembilang adalah posisi adat yang diakui komunitas. Ia mencatat tanggal berbunga, populasi ikan, kejadian penyakit tanaman, serta catatan waris. Peran ini mirip muhtasib lokal, pengawas kesejahteraan publik, namun dengan fokus ekologis. Pembilang menghubungkan kenangan generasi dengan statistik praktis, sehingga kebijakan adat memiliki basis bukti. Ketika pandemi hama datang, pembilang memimpin survei dan menasehati melalui khutbah tentang tindakan preventif. Bab ini menonjolkan bagaimana tradisi pengetahuan lokal diperkaya oleh prinsip-prinsip Islam yang menuntut hikmah dan ilmu sebelum bertindak. Warga berkumpul menyirami tanaman, dzikir berkumandang. Ritual dzikir berskala komunitas dilaksanakan di pinggir ladang sebelum musim tanam. Tahlil ladang. Doa bukan hanya spiritual, diselingi dengan sesi praktis di mana ahli tanaman mengajarkan rotasi tanaman, pembuatan perangkap serangga alami, dan teknik kompos. Ritual ini menyelaraskan niat kolektif, melindungi panen dan menghormati keseimbangan. Integrasi doa dan ilmu mengurangi kecenderungan mistisisme yang pasif, karena warga dipanggil untuk berdoa sekaligus berikhtiar. Bab ini memaparkan sinergi antara tawakal, percaya pada Tuhan, dan usaha ilmiah. Workshop keterampilan, diskusi kajian fikih lokal. Perempuan di Lembah Nur aktif. Mereka mengelola bank benih, memimpin kelompok pengobatan herbal, dan beberapa menjadi pengajar. Sementara kepemimpinan ritual utama diserahkan pada imam lelaki tradisional, konteks lokal menghasilkan ruang peran perempuan yang diperluas secara pragmatis. Dialog komunitas mengkaji bagaimana prinsip-prinsip fikih dapat diterapkan untuk memfasilitasi kepemimpinan perempuan dalam bidang sosial ekonomi. Perempuan menjadi agen perubahan, mempraktikkan inklusivitas dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kebutuhan rumah tangga dan lingkungan. Bab ini menegaskan bahwa praktik religius mampu beradaptasi untuk menghormati martabat dan kompetensi semua pihak. Keluarga berjalan beriring. Tak semua orang mampu menunaikan haji ke tempat jauh. Di Lembah Nur ada ziarah lokal tahunan ke monolit air, sumur tua yang dipandang sakral karena sejarah penyelamatan air. Ritual ini memadukan bacaan doa, pembacaan sejarah komunitas, dan janji perawatan. Ini bukan pengganti haji formal, tetapi representasi spiritualitas tempat, meneguhkan komitmen menjaga sumber hidup setempat. Para tua menyampaikan kisah lama tentang pengorbanan generasi sebelumnya, para muda menandatangani lembar komitmen perbaikan irigasi. Bab menggambarkan bagaimana simbol-simbol keagamaan lokal memperkuat rasa tanggung jawab ekologis. Dua keluarga bersitegang soal pemanfaatan padang. Ketika sumber daya terbatas, konflik muncul. Kasus lahan bersama membawa dua klan ke meja musyawarah. Proses penyelesaian berlangsung di masjid. Imam sebagai mediator mengingatkan prinsip keadilan, adil, dan maslahat umum. Mereka memakai data pembilang dan hukum adat untuk merancang rotasi penggunaan, pembagian hasil, dan denda perbaikan, bukan pembalasan. Rekonsiliasi penting karena tinggal di lembah memerlukan saling bergantung. Bab ini menekankan mekanisme peaceful conflict resolution yang meminimalkan kekerasan. Ilmuwan tamu mengajarkan teknik konservasi. Beberapa ilmuwan datang mengajar teknik konservasi. Diskusi di Balairung tidak menimbulkan benturan. Sebaliknya, dakwah setempat memosisikan ilmu sebagai bentuk ibadah. Menuntut ilmu adalah kewajiban. Para ulama lokal menggelar kajian untuk mengevaluasi rekomendasi ilmiah sesuai prinsip syariah. Misalnya, penggunaan pupuk hayati yang sesuai syariah dijadikan alternatif. Bab menggambarkan dialog produktif antara nalar ilmiah dan norma agama yang menghasilkan solusi berkelanjutan. Puisi-puisi tentang hujan dipentaskan. Budaya Lembah Nur melestarikan seni, nasyid lokal, puisi zikir, dan tenunan motif religius pada tikar. Seni menjadi sarana edukasi.
Puisi mengajarkan teknik bercocok tanam, nasyid menyimpan kalender musim, sedangkan motif tenunan mengenang tali solidaritas. Keindahan estetika ini memperkuat memori kolektif. Bab ini menunjukkan bagaimana budaya material dan verbal menyebarkan nilai agama tanpa paksaan. Ukang roti, pedagang ikan, meja barter benih. Ekonomi Lembah Nur mengedepankan etika. Praktik muamalah di pasar menolak taklif, penipuan, dan mendorong transaksi transparan. Label adil diberi pada pedagang yang berpraktik jujur. Praktik barter benih merevitalisasi varietas lokal. Pasar juga menjadi tempat konsultasi. Pembilang berdiri di sudut untuk memberi nasihat tentang waktu panen dan resiko. Bab ini menegaskan bahwa ekonomi lokal adalah manifestasi real dari etik. Mahasiswa mempelajari panel surya dan filtrasi air. Bagi yang ingin tingkat tinggi, ada Madrasah Teknik, program menggabungkan studi agama, etika, dan teknologi ramah lingkungan, panel surya, filtrasi, konstruksi tahan gempa. Lulusan kembali jadi tenaga kerja yang memperkuat infrastruktur lembah. Model ini menentang dikotomi ilmu duniawi versus agama. Sebaliknya, memadukan keduanya untuk memberdayakan komunitas. Bab ini menegaskan investasi jangka panjang, pendidikan sebagai sarana menjaga keberlanjutan iman dan hidup. Istihad di papan tulis. Dalam masalah baru, seperti penggunaan sensor air otomatik atau larangan memancing tertentu, ulama lokal melakukan ijtihad kolaboratif, membaca teks, data pembilang, dan masukan ahli teknik. Keputusan berupa fatwa lokal, muamalah lokal, tersosialisasi lewat khutbah dan rapat warga. Proses ini menampilkan fleksibilitas hukum Islam bila dihadapkan pada kondisi ekologis yang unik. Bab ini menonjolkan etos keilmuan. Hukum bukan pengekang, melainkan alat untuk kebaikan bersama. Konferensi regional di kota, peta jaringan lembah. Lembah Nur tidak hidup sendiri. Mereka menjadi bagian jaringan lembah lain dan kota terdekat. Pertukaran benih, data iklim, dan teknis irigasi dilakukan secara berkala. Solidaritas menembus batas administratif. Ketika banjir menimpa satu lembah, lembah lain mengirim bantuan. Model ini menunjukkan skalabilitas praktik lokal. Prinsip Islam tentang ukhuwah atau persaudaraan diterjemahkan ke jaringan paling praktis. Awan badai jauh, keluarga menimbang pilihan migrasi. Perubahan iklim memberi tekanan. Pola hujan bergeser, membuat beberapa keluarga berpikir pindah. Diskusi lantang muncul, menjaga tanah leluhur atau mencari peluang di kota. Komunitas merancang opsi adaptif. Sebagian keluarga menerima relokasi temporer sambil menyiapkan teknik konservasi jangka panjang. Keputusan ini tak mudah. Agama menjadi sumber penguatan moral. Doa, musyawarah, dan solusi sosial untuk menjaga kehormatan migran. Monumen kecil di lapangan, peta batu, dan nama pahlawan lokal. Ketika masa berlalu, komunitas membangun monumen sederhana. Batu bertuliskan jasa para penyelamat ladang, nama pembilang, dan daftar veteran bantuan musim. Ritual tahunan membaca daftar itu mengikat generasi. Warisan di sini bukan sekedar objek, tetapi praktik, penanaman pohon, ritual mengingat korban, dan pendidikan moral. Bab ini menutup siklus sejarah, masa lalu menjadi guru bagi masa depan. Anak-anak memegang benih. Akhir cerita tidak menutup kemungkinan. Lembah Nur menjadi model adaptasi Islam di lingkungan ekstrim. Pesan terakhir mengajak pendengar berpikir, bagaimana prinsip-prinsip agama, cinta kepada Tuhan, keadilan sosial, dan amanah terhadap bumi dapat memberi kerangka solusi. Cerita menutup dengan nada undangan. Ambil satu prinsip dari Lembah Nur dan coba terapkan di sekitarmu. Mungkin bentuknya berbeda, namun tujuan tetap sama. Menjaga hidup bersama dalam keberkahan.